unamortized excess yang dari awal di sini 100 kita tandingkan di sini, nilainya akan sama. Nah, ini makanya ini nanti akan tergantung tahun kapan kita menyusun laporan keuangan konsolidasi. Dah, oke. Terus kemudian ini ada building, equipment, kemudian memunculkan gain on bargain purchase sebesar 25. Nah, kita masukkan ke sini akunnya masing-masing. Ini nanti ada huruf A, huruf B dan seterusnya. Ya, yang di sini ini tadi pertanyaan dari waduh kok saya jadi lupa ya. Siapa tadi yang nanya menggunakan akun depreciation? Hah? Saya, Balkis ya. Nah, gini. Untuk akun di sini, kalian harus menggunakan apa? Selama ada akunnya adalah depreciation expense, maka kalian harus menggunakan akunnya adalah depreciation expense di sini. Nggak boleh masuk ke operating expense. Kenapa? Karena gini, intinya kan kalau kemarin saya bilang tuh, kenapa ini mengurangi income from? Karena kalian pengen menyesuaikan kan? Menyesuaikan apa? Menyesuaikan kondisi asetnya. Kalau namanya asetnya tinggi sekian, ya berarti harus diamortisasi sekian, ya kan? Kemudian kalau asetnya apa namanya under atau for value, ya itu yang digunakan untuk beban depresiasi, benar nggak? Kemarin saya bilang kayak gitu kan? Karena perbedaan amortisasi excess cost over value kan karena depresiasi versi anak itu berbeda dengan depresiasi versi induk, benar nggak, Mbak Mas? Iya, Pak. Iya kan, Ahmad? Nah, iya, ini. Pak. Kalau menghitung income from, kalian bisa menggunakan istilahnya adalah amortization excess cost over value. Berarti ketika ngitung di sini, ya, kalau misalkan income from itu menggunakan kalimatnya amortization, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka istilah yang digunakan bukan amortisasi. Gini, ini masih ada nggak sih excess over value-nya setelah akun nomor B? Ada nggak, Ahmad? Gimana, Pak? Akun amortized excess-nya masih ada atau nggak? Nggak ada, Pak. Udah nggak ada kan? Udah dimasukkan udah nggak ada, nilai udah building pasti. equipment kan seolah-olah, iya nggak? Iya, Pak. Udah masuk ke building sama equipment, dialokasiin. Nah, kalau sudah masuk ke building sama equipment, ini kan sebenarnya adalah kalian pengen membebankan nilai equipment dan buildingnya dengan masa manfaat 5 dan 10 tahun tadi. Ini 5 tahun, ini 10 tahun, iya nggak? Iya, Pak. Nah, saya mau nanya, membebankan building sama equipment itu emang boleh pakai amortisasi? Akunnya, akun loh ya, bukan perhitungannya loh ya. Enggak kan? Pakainya depreciation expense bukan, Ahmad? Iya, Pak, pakai depreciation. Kalau amortisasi biasanya Makanya kalau amortisasi kan untuk intangible kan? Nah, oleh karena itu untuk nyusun laporan keuangan konsolidasi, akun yang digunakan adalah depreciation expense di sini sebesar 10. Hampir bisa saya katakan sekitar 90% dari mahasiswa yang mengerjakan dari soal ini semuanya memasukkannya ke operating income. Nah, itu benar karena kebetulan soal di latihannya Bu Iin sama Pak Agung itu menggunakan operating income. Tapi ingat, itu dilakukan ketika akun depreciation expense-nya itu tidak bisa dimunculkan secara tersendiri. Artinya gelondongan, oh total operating expense-nya sekian. Tapi kalau ada ini, ya masuknya harus ke sini. Nggak boleh kamu naikin di operating yang di atas di sini. Itu loh. Oke? Clear? Sampai dengan di sini? Sampai dengan poin C? Ahmad, gimana Ahmad? clear, Pak. Oke ya, hati-hati ya. Jadi itu yang kemudian ini. Nah, lanjut. Kemudian eliminasi adalah dividen income. Kenapa sih sebenarnya kita kemudian melakukan eliminasi di sini? Kan paling gampangnya gini. Ini ada dua laporan keuangan. Ada laporan keuangan S, ada laporan keuangan P. Iya nggak? Dua institusi yang berbeda, dua perusahaan yang berbeda. Ketika kita komen menjadi laporan keuangan konsolidasi, ini kayak diblok jadi satu kan? Iya nggak? Disatuin kan ini? Iya nggak, Ahmad? Iya, Pak. Satu, Pak. Kalau jadi satu institusi, boleh nggak mengeluarkan dikeluarkan dari saku sebelah kanan masuk ke saku sebelah kiri atau sebaliknya kemudian diakui sebagai income?
Kalau satu perusahaan di sini kan berarti otomatis dia nggak berhak atas income dan dia tidak berhak atas dividen kan? Iya nggak sebenarnya? Iya Pak, nggak boleh Pak. Iya kan, nggak boleh. Maka oleh karena itu di sini pencatatannya adalah kita tutup eliminasi dividen, yaitu dividen income pada dividen from S. Nilainya berapa? 80% kali 100 juta, ketemu 80 juta. Ya. Kemudian lanjut. Kita akan memunculkan NCI expand. Ya. Nilai NCI expand gimana? Sebenarnya nilai NCI expand itu hitungannya sama kayak di sini, sama kayak income from S. Itu. Cuman bedanya apa? Bedanya hanya di share kepemilikan. Kalau di atas 80%, yang di bawah 20%. Nanti akan beda kalau seandainya ada namanya intercompany transaction, apakah dia upstream ataukah dia downstream. Hanya itu bedanya. Tapi kalau untuk yang excess cost over book value, semua perlakuannya antara perhitungan income from sama NCI expense itu akan sama. Nah, NCI expense kita hitung mau dari mana? Yang pertama adalah share of net income, itu adalah sebesar 20% dikalikan dengan 400 juta, ketemunya 80 juta. Kemudian under value buildingnya ini ketahuan di sini, lihat di sini 20% dikalikan dengan ini berapa nih? 150 juta dibagi 10 atau 20% dari 15 juta. Over value equipment-nya juga sama. Nah, yang terakhir yang kalian nggak boleh kelupaan adalah gain from bargain purchase. Ini nilainya berapa? Ya harus kalian tambahkan di sini. 20 juta dikalikan dengan berapa nih? 20% dikalikan dengan 25 juta, ketemunya 5 juta, sehingga totalnya adalah 83. Kenapa ini perlu dihitung? Coba cek di sini. Kalian ketika ngitung ini kan di mana perhitungan unamortized excess cost over value ini berlaku buat seluruhnya atau enggak? Halo? Ini enggak hanya merepresentasikan 80% kan? Iya Pak, semuanya itu Pak. Iya. 100% kan? Makanya di sini 100%. juga muncul kan? Nah, kalau 100% itu termasuk merepresentasikan mulai dari building equipment sama gain on bargain purchase, ya masa ketika ngitung NCI expense gain-nya nggak kamu ikutin? Kan nggak fair kalau kayak gitu. Ya harus diikutin juga. Maka di sini ketemu angkanya 83. Oke. Kemudian ingat, karena seolah-olah perusahaan perusahaan S itu hilang, dibubarin, tidak ada sahamnya lagi, maka otomatis tidak perlu membayar dividen kan? Makanya di sini dividen in S itu juga kita tutup untuk yang jatahnya si NCI atau minoritasnya, yaitu 20 juta. Sisanya akan masuk ke akun non-controlling interest. Akun ini akan muncul di bagian bawah dari ekuitas. Terakhir, kita menghapus with. Ini kayaknya ada yang salah deh. Siapa mengasih pinjaman siapa ini? P memberi pinjaman ke S, berarti ya memberi pinjaman ya berarti ini akun payable-nya S dong. Sorry. Ini P, balik itu. Oke, ketemu 100. Masukkan semuanya, ketemu. Ya. Nah, untuk ngecek, yang pertama adalah kalau apakah jawaban saudara benar atau enggak. Yang pertama adalah ini. Nilai dividen income-nya di sini harus menjadi kemudian 0, ya kan? Nilai return earning-nya, ini kan ada dua, saldo depan sama bawah. Nilai return earning antara consolidated sama ini nggak bisa digabung, hanya gini. Nilai Indo akan sama dengan nilai konsolidasi. Dividen Indo akan sama dengan dividen konsolidasi. Khusus nanti untuk kalau kalian pakai equity, ini nilai net income di sini akan sama dengan yang ada di sini. Net income di sini juga akan sama dengan yang ada di sini. Sorry, yang di bawah sini nantinya jatuhnya. Oke, cuman sekarang posisinya karena masih pakai cost method nggak ketahuan. Oke, nilai investment in S itu nanti akan hilang, 0. Unamortized juga pasti nggak ada. Terus kemudian ini nggak ada masalah sama. Terus kemudian nilai return earning di sini akan ketarik di sini, tapi ini posisinya beda ya. Ini
Kalau kalian nanti pakai equity, return earning ending sama yang di sini itu nanti akan sama. Ini juga, ini